Shalom warga kerajaan, senang sekali saya berjumpa dengan Anda semuanya pada saat ini. Dan saya ingin sharing mulai daripada program kali ini all about the kingdom of God. Saya akan mulai dengan tema yang disebut dengan kingdom colonization. Apa itu? Kolonisasi kerajaan Allah. Apa maksudnya dengan kolonisasi kerajaan Allah? Kolonisasi kerajaan Allah adalah dalam arti sederhananya perluasan kerajaan sorga sampai ke planet bumi dengan apa? Dengan budaya kerajaan sorga. Atau dengan kata lain, sorga diperluas sampai ke planet bumi dengan budaya kerajaan sorga. Nah, dari mana kita bisa tahu tentang kolonisasi kerajaan Allah ini? Atau perluasan kerajaan Allah ke muka bumi ini, kita lihat firman Tuhan di dalam Yohanes 1 ayat 1. Jadi ini sebelum penciptaan langit, bumi dan segala isinya, waktu itu hanya ada Tuhan, Sang Firman, Allah Bapa, Allah Putra dan Roh Kudus, dan tentunya ada firman di dalamnya. Dalam Yohanes 1 ayat 1 berkata, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Kata firman di sini digunakan kata Yunani adalah logos. Dan apakah arti logos di sini? Adalah God's idea, idenya Tuhan, pikirannya Tuhan. Ya, atau dalam ilmu teologi kerajaan disebut dengan God's big idea. Ide besarnya Tuhan. Jadi di dalam firman mengandung pikirannya Tuhan. Mengandung ide besarnya Tuhan. Dan kalau kita baca dalam Yohanes 1 ini, ayat 1 seterusnya, kita tahu bahwa firman itu akan datang menjelma menjadi daging dalam rupa wujud Yesus Kristus. Dia datang memberikan kasih karunia dan kebenaran. Nah, mari kita lihat. Pertanyaannya adalah apa isi daripada God's big idea tersebut? Ya, isi daripada ide besarnya Tuhan itu apa? Dan mari kita melihat bersama-sama. Tentu kita akan kembali kepada Alkitab Perjanjian Lama dalam Kejadian 1 ayat 1. Di dalam Kejadian 1 ayat 1 kita akan melihat di situ bahwa disitulah proses bagaimana Tuhan menciptakan planet-planet alam tata surya ini dan tentunya menciptakan manusia. Nah, narasi awal yang dibangun oleh Alkitab untuk memperkenalkan kepada manusia siapa itu Tuhan, ternyata kita bisa melihat lewat Kejadian 1 ayat 1, ayat pertama dari firman Tuhan di Perjanjian Lama, bahwa narasi awal yang Alkitab mau perkenalkan kepada manusia siapa Tuhan, ternyata bukan Tuhan sebagai kasih, sekalipun Tuhan adalah Allah kasih. God is love, keberadaannya kekal, itu benar adanya. Tetapi Alkitab menerangkan kepada manusia siapa Tuhan kali pertama adalah Tuhan sebagai Raja. Makanya kita lihat dalam Kejadian 1:1 itu berkata, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. In the beginning God created the heavens and the earth. Tapi dalam bahasa Ibrani dikatakan Bereshit bara Elohim et hashamayim ve et haaretz. Nah, kita bisa melihat kata pada mulanya Bereshit berasal dari kata reshit. Itu ada 3 makna pengertiannya. Yang pertama, pada mulanya atau Bereshit di situ adalah arti pertama adalah pada mulanya memang. Yang kedua adalah yang utama. Tapi yang ketiga ini menarik sekali. Yang ketiga berarti adalah kerajaan yang kekal. Nah, kalau ada kerajaan yang kekal berarti ada rajanya, bukan? Nah, dari sini kita bisa menyimpulkan secara sederhana bahwa Tuhan itu adalah raja. Raja yang memiliki kerajaan yang kekal, raja di atas segala raja. Jadi kita bisa sedikit menarik kesimpulan bagaimana ide besar Allah tadi. Tuhan ingin mengkolonisasi bumi ini
dengan kerajaan sorga. Nah, jangan kita alergi dengan kata kolonisasi karena kita 350 tahun dijajah oleh pemerintahan kolonial Belanda. Tapi kalau kita merujuk kepada kata kolonisasi atau koloni itu sendiri sebetulnya maknanya bagus, ya. Kita lihat bagaimana dulu Belanda datang ke Indonesia, dia membawa apa? Dia membawa budaya tentunya kerajaan Belanda ke Indonesia. Saya ingat foto-foto orang-orang tua kita, ya kakek nenek, opa oma itu orang Indonesia tapi pakai pakaian Belanda. Makanannya juga ya banyak makanan Belanda, Frikandel, Brennebon, dan ada banyak lagi yang lainnya. Lalu apalagi bahasa Belanda pun dibawa ke Indonesia. Dan mertua saya almarhum mereka berbahasa Belanda juga. Lalu kemudian hal-hal yang lain yang dari negeri Belanda dibawa ke sini. Sama, Tuhan menginginkan supaya kerajaan sorga itu bukan cuma berlaku di dalam sorga. Dan Anda harus tahu bahwa sorga ini isu yang paling banyak dibicarakan di semua agama yang ada di planet bumi ini, bukan? Tapi kebanyakan keyakinan lain menjelaskan bahwa sorga itu sebuah tempat yang indah, sebuah tempat yang penuh dengan kemegahan, kemuliaan. Memang itu benar, tapi tidak ada satupun yang menjelaskan bahwa sebetulnya sorga adalah sebuah kerajaan. Dan di sorga situ ada raja, di atas segala raja yang bertakhta. Di sorga ada pasukannya. Siapa dia? Itulah malaikat-malaikat. Jadi kita melihat bahwa sorga itu sebuah kerajaan. Makanya kita orang percaya menyebutkan sebagai kerajaan sorga. Dan memang pusatnya adalah sorga itu sendiri. Dan kerinduan hati Tuhan adalah Tuhan ingin memperluas dan membawa kerajaan sorga itu sampai ke planet bumi ini. Dan kita sudah lihat tadi lewat Yohanes 1 ayat 1 maupun Kejadian 1 ayat 1. Dan kemudian kita bisa melihat bagaimana Tuhan ingin segala yang ada di sorga itu terjadi di bumi. Makanya dia ciptakan planet bumi dari sekian miliaran planet yang ada di muka di tata surya jagat raya ini. Cuma dia pilih satu planet yang bisa menggambarkan keadaan sorga itu. Planet itu adalah planet bumi. Dan di planet bumi ini dia menciptakan satu makhluk. Makhluk yang diciptakan serupa, segambar dengan Tuhan itu sendiri. Yang adalah menyatakan perluasan sorga ke bumi. Kejadian 1:26 menjelaskan bagaimana Tuhan, ya Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu mereka menciptakan manusia. Baiklah kita membuat manusia yang serupa segambar dengan kita. Kata kita itu Elohim, Bapa, Putra, Roh Kudus. Supaya apa? Supaya mereka berkuasa. Nah, atas ikan-ikan di laut, burung-burung udara, atas segala ternak, atas binatang yang merayap melata di bumi. Nah, Tuhan menciptakan manusia serupa segambar dengan Tuhan itu sendiri. Lalu manusia ini pun diciptakan di sebuah tempat namanya Eden, Taman Eden. Nah, kata Eden itu berasal dari kata the spot of the presence of God. Ya, jadi titik hadirat Tuhan, the place of the presence of God, tempatnya hadirat Tuhan. Nah, Eden itu sebuah taman yang memang suasananya seperti sorga. Ingat tadi sorga diperluas sampai ke bumi. Dan disitulah manusia diciptakan kali pertama kali. Nah, ini yang luar biasa sekali. Lalu kemudian ketika manusia diciptakan oleh Tuhan dan manusia boleh menikmati tanda petik sorga di bumi ini, yaitu di Taman Eden. Dan disitulah manusia diberikan perintah oleh Tuhan, mandat kerajaan. Supaya apa? Supaya di dalam keserupaan dengan Tuhan manusia berkuasa. Nah, kata berkuasa di situ digunakan dalam bahasa Ibrani adalah kata radah. Radah di sini ada dua arti. Radah berbicara tentang pertama,
tentang government, pemerintahan Tuhan. Yang kedua bicara tentang governance, tata kelola, pengelolaan. Jadi manusia ditempatkan di planet bumi ini menjadi perwakilan kerajaan sorga di muka bumi ini. Dan di dalam keserupaan dengan Tuhan, manusia harus mengakui pemerintahan Tuhan di seluruh aspek kehidupannya. Bukan cuma aspek rohani, tapi aspek yang sifatnya jiwani. Yaitu misalnya Tuhan memerintah di pikiran, di perasaan, di kehendak manusia. Dan juga aspek badaninya. Tuhan berdaulat dan menyatakan pemerintahannya di situ. Dan juga jangan lupa ada aspek berikutnya, governance, tata kelola. Di mana Tuhan menginginkan kita mengelola bumi beserta dengan segala isinya ini. Dan sekaligus manusia harus mengelola semua karunia, talenta, potensi yang Tuhan tanam. Karena Tuhan itu investor agung. Menginvestasikan karunia, bakat, talenta, apapun yang terbaik di dalam hidup setiap manusia. Makanya Tuhan ingin adanya pelipat gandaan karunia, pelipat gandaan talenta yang terjadi di dalam hidup setiap kita. Nah, sorga diperluas sampai ke planet bumi. Dan ingat, ini rencana Tuhan sebelum manusia pertama Adam jatuh dalam dosa. Ya, kalau kita lihat kemudian yang terjadi adalah Adam jatuh di dalam dosa, tergoda dengan bujuk rayu iblis yang menyamar sebagai ular. Dan ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, padahal kepada mereka telah diberikan otoritas, radah, ya, menjadi perwakilan kerajaan surga di muka bumi, tapi apa yang terjadi? Dosa telah merusak segala sesuatunya dan akibatnya mereka tidak bisa dipercaya lagi menjadi perwakilan kerajaan Allah di muka bumi ini. Ya, sebab jelas Alkitab mencatat upah dosa itu adalah maut. Dan ketika itu Adam sebetulnya tidak kehilangan sorga. Tapi Adam telah kehilangan kerajaan yang telah dipercayakan kepadanya. Adam kehilangan dimensi kerajaan sorga yang dipercayakan kepada dia. Dan ini terus berlangsung sampai akhirnya dalam Kejadian 3 ayat 15 tersebut, ini merupakan ayat nubuatan bagaimana Tuhan melakukan adanya satu permusuhan keturunan ular dan keturunan manusia, di mana keturunan manusia ya yang disebut nanti kita tahu bahwa itu gambaran adalah Yesus Kristus akan meremukkan kepala daripada si ular ini, tapi daripada keturunannya akan meremukkan kakinya manusia. Gambaran bagaimana Tuhan Yesus di kayu salib menebus dosa kesalahan kita, dan di situ kakinya dipaku, dan itu gambar itu terjadi peremukan di kaki daripada Tuhan Yesus Kristus. Kejadian 3:15 itu gambaran bagaimana ribuan tahun kemudian manusia akan dipulihkan dan kerajaan Allah yang tadinya tanda petik hilang sekarang akan dikembalikan lewat siapa? Yesus Kristus. Ya, yang datang, Tuhan yang datang menjelma, datang sebagai manusia. Sang Firman yang datang menjelma menjadi manusia. Nah, pertanyaannya, seharusnya setelah Adam Hawa jatuh dalam dosa, sebaiknya kan seharusnya besok langsung Yesus datang memulihkan. Tapi kenapa harus menunggu sekian tahun? Ya, sampai pada zaman Romawi terjadi. Saya harus jelaskan bahwa pada waktu pemerintahan Romawi, disitulah Yesus dilahirkan sebagai manusia. Ini merupakan pemerintahan yang berbeda dengan pemerintahan, sistem pemerintahan yang sebelum-sebelumnya. Kebanyakan pemerintahan itu kalau menjajah suatu negeri, maka kebanyakan penduduk negeri itu akan diangkut, diungsikan sebagai tawanan, dipindahkan. Tapi dalam pemerintahan Kekaisaran Romawi pada waktu Yesus hidup, pada waktu itu yang terjadi adalah, yang terbanyak adalah justru pemerintahan Kekaisaran Romawi melakukan mengirim utusan yang terkenal dengan istilah Colonia Civium Romanorum. Colonia Civium Romanorum itu, jadi kalau pemerintahan Romawi menguasai satu kota di negeri asing,
maka akan mengirim 300 orang. Orang-orang Roma asli. Dan 300 orang ini menduduki satu kota untuk membawa budayanya, membawa bahasanya, membawa makanan, kebiasaan ini, dan mempengaruhi, menguasai kota yang telah ditaklukkan tersebut. Nah, kita bisa melihat justru Yesus datang pada pemerintahan kekuasaan Romawi karena apa? Dalam konsep perluasan kerajaan sorga, bukannya manusia diambil lalu dipindahkan ke sorga, tapi sorga datang sekarang. Ya, perwakilan sorga sendiri, pemilik sorga sendiri datang untuk menyatakan pengaruhnya, pemerintahannya. Makanya Yesus tidak datang untuk membuat agama baru, tapi Yesus datang untuk menegakkan kembali kerajaan Allah yang telah hilang karena dosa manusia. Tapi Yesus berkata, dia datang dalam Matius 4 ayat 17, khotbah pertamanya dia berkata, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Artinya raja dari kerajaan yang tak berkesudahan itu telah datang. Program kolonisasi tadi yang rusak, yang terhenti ketika Adam jatuh dalam dosa, ketika manusia jatuh dalam dosa, sekarang dihidupkan kembali lewat Tuhan Sang Raja sendiri datang menjelma menjadi manusia dan menyatakan pengaruh kerajaannya. Ingat, orang bertobat bukan supaya takut mati masuk neraka, tapi orang bertobat. Alkitab berkata, Yesus berkata, karena kerajaan sorga sudah dekat. Kerajaan sorga ada di tengah-tengahmu. Kerajaan sorga ada di dalam diri setiap orang yang percaya kepadanya. Dan mari kita mau mensukseskan program kolonisasi kerajaan sorga. Biarlah sorga diperluas ke planet bumi. Lihat Yesus mengajarkan, let your kingdom come and your will be done on earth as it is in heaven. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Di mana? Di bumi seperti di sorga. Itulah doa kolonisasi yang sering orang sebut sebagai doa Bapa kami. Sebetulnya doa perluasan kerajaan sorga ke planet bumi. Biarlah setiap kita, orang-orang percaya kepada Kristus, menyediakan diri menjadi tempat di mana perluasan kerajaan sorga. Mari kita hidupi budaya kerajaan sorga. Budaya menyatakan kasih, mengampuni, menjadi berkat, dan ada banyak hal yang kita bahas di pertemuan-pertemuan kita yang akan datang. Dan betul-betul kita sekarang bukan sekedar beragama Kristen, tapi kita adalah perwakilan kerajaan sorga di planet bumi ini. Mari kita memperluas pengaruh kerajaan sorga di planet bumi ini dengan mendatangkan apa? Kebenaran, damai sejahtera, sukacita, bahkan kuasa kerajaan lewat hidup setiap kita. Hai duta besar kerajaan sorga, hai perwakilan kerajaan sorga, kita memasuki dan menghidupi program sorga, kolonisasi kerajaannya, memperluas kerajaan sorga sampai ke planet bumi dengan budaya yang baru, budaya kerajaan sorga. Amin. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu, dan jadikan setiap kami orang-orang pilihan-Mu menjadi perwakilan kerajaan-Mu dan menyatakan tanggung jawab sebagai garam dan terang, sebab bumi, dunia membutuhkan kuasa kerajaan-Mu. Dan terjadilah seperti doa Yesus, datang kerajaan-Mu, jadi kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Amin.